ESK, Season 49. Bab 481, menakutkan. Pertempuran di medan perang Foundation Establishment telah berhenti. Yayasan pendirian penggarap Blood Crow Palace dan 4 sekte besar lainnya ketakutan dengan metode Su Zimo dan tidak berani untuk maju. Dentang, dentang. Su Zimo memberi isyarat dengan lembut dan 18 pedang terbang yang melesat di sekitar medan perang Foundation Establishment kembali padanya, melayang di atas kepalanya dan berdengung keras. Formasi pedang cahaya lilin, padatkan. Tepat setelah itu, 18 pedang terbang berkumpul bersama dengan ujungnya mengarah keluar secara serempak, membentuk piringan bundar berbentuk pedang raksasa. 18 sinar pedang Ki dilepaskan seperti matahari yang terik dan sangat menyilaukan. Membunuh. Menyangga segel dengan tangan kirinya, Su Zimo memegang pedangnya dengan tangan kanan dan mengepakkan sayap rohnya, menyerang ke depan dengan formasi pedang cahaya lilin di atasnya. Swoosh, swoosh, swoosh. Pedang terbang merobek udara satu demi satu, tajam dan padat seperti tetesan hujan. Seni roh meledak, menutupi langit saat mereka tiba. Su Zimo tenang dan tampak tenang. Dengan sayap rohnya digabungkan dengan Divine State Flating bersama dengan persepsi rohnya yang diperoleh dari budidaya klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari alam liar, gerakannya tidak dapat diprediksi. Kadang-kadang, dia menjadi seringan bulu dan pada orang lain, dia akan secepat kilat, tidak ada yang bisa membacanya sama sekali. Bergeser dengan gesit di udara, tendon dan tulangnya mengerut dan mengembang, memungkinkan dia untuk mengejutkan semua orang dengan menghasilkan gerakan yang jauh dari biasa. Seperti anakonda, ular, kera, dan kuda, Su Zimo terus mendekatkan jarak antara dia dan inti emas. Kamu, petik 2. Golden Core tahap akhir memandang Su Zimo yang menyerbu ke arahnya dan matanya membelalak tak percaya. Apa itu manusia? Dia tidak bisa membayangkan bagaimana manusia bisa memutar tubuh mereka sejauh itu dan menghindari serangan yang begitu intens sambil bergegas tanpa cedera. Dia tidak lagi punya kesempatan untuk memikirkannya lagi. Swoosh. Su Zimo langsung mengangkat pedangnya. Arus balik melonjak. Setelah memasuki pendirian Yayasan Ekstrim, energi roh Su Zimo tumbuh jauh lebih kaya dan dia tidak bisa melepaskan kekuatan pedang berturut-turut. Inti emas itu terkejut dan mendapati dirinya mengalami kesulitan bernapas, seolah-olah gelombang bergegas ke arahnya. Guntur terdengar di dalam telinganya dan gelombang tiba hampir seketika. Pergilah. Pria ini adalah Golden Core tahap akhir dan menenangkan dirinya dengan cepat. Menggerakkan pedang terbangnya di atas kepalanya, dia mengedarkan inti emas dan energi rohnya menyembur keluar. Tidak peduli apa, kekuatan inti emas tahap akhir bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh penggarap pendirian yayasan. Selama dia bisa menahan satu atau dua gerakan sampai serangan yang lain tiba, musuhnya secara alami akan terjebak. Su Zimo tersenyum tipis dengan sedikit ejekan di matanya. Baginya, cara inti emas mengubah taktik penuh dengan kekurangan. Pedang Su Zimo yang tampaknya tak terhentikan tiba-tiba berhenti dan hanya berjarak 1 inci dari pedang terbang pria itu. Berdebur. Mengayunkan pergelangan tangannya, sudut tebasannya berubah. Tiba-tiba, bila besar dari Blood Quencher berubah menjadi sangat fleksibel, seperti riak di permukaan air. Itu melilit pedang terbang dan mengiris tenggorokan orang itu dengan lembut. Tepat setelah ketangguhan gila itu berubah menjadi sangat fleksibel. Tidak ada kelesuan sama sekali dan prosesnya mulus seperti air. Mata orang itu redup dan luka muncul di tenggorokannya. Saat berikutnya, kepalanya terangkat ke udara saat darah menyembur keluar dengan cara yang menakutkan seperti air mancur. Pertempuran jarak dekat adalah yang paling berbahaya dan seseorang akan mati dengan satu langkah salah. Su Zimo telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam perjalanan kultivasinya dan dia sangat berpengalaman. Sementara kekuatan dari tahap akhir dan inti emas yang disempurnakan kuat dan bahkan dapat melukai atau mengancam hidupnya, bahkan fisik inti emas yang sempurna tidak dapat menandingi dirinya. Itu adalah keuntungan yang dia miliki yang bisa menggantikan kekuatan inferiornya. Selama dia menutup jarak di antara mereka, bahkan inti emas yang sempurna tidak bisa lepas dari kematian. Dai Yue pernah memberitahu Su Zimo bahwa pembudidaya iblis adalah yang terbaik dalam membunuh orang di atas level mereka. Itulah logika dalam pernyataan itu. Setelah membunuh seseorang, Su Zimo tidak perlu berhenti sama sekali saat dia menggunakan formasi pedang cahaya lilin dan segel naga melingkar untuk menghantam beberapa pedang terbang dan seni roh yang datang dari inti emas tahap awal dan menengah. Pada saat yang sama, dia menghindari serangan tahap akhir dan menyempurnakan inti emas, melarikan diri untuk membunuh di sisi lain.
Sebuah inti emas tidak bisa bereaksi tepat waktu dan ditutup oleh Su Zimo yang mengangkat segel naga melingkar untuk menghancurkan kepala mantan dengan keras. Puff! Kepala orang itu hancur dan seluruh tubuhnya tercabik-cabik dengan darah segar mengalir kemana-mana, dia mati di tempat. Berbelok di antara kerumunan, Su Zimo tidak repot-repot melawan tahap akhir dan menyempurnakan inti emas secara paksa sama sekali. Saat dia melewatkan serangan, dia akan melarikan diri secara instan tanpa berlama-lama. Bahkan ketika lusinan inti emas menyerang pada saat yang sama, mereka tidak dapat menahan Su Zimo di satu tempat pun. Sesaat kemudian, Su Zimo hanya dipenuhi dengan beberapa luka dangkal yang sembuh dalam sekejap mata. Namun, lebih dari 10 inti emas di sisi istana gagak darah telah mati. Semua orang menjadi lebih takut. Pria ini terlalu menakutkan. Dia sudah memiliki kemampuan untuk membunuh inti emas bahkan tanpa membentuk inti miliknya sendiri. Selanjutnya, dia melawan lusinan inti emas namun, alih-alih dirugikan, dia perlahan-lahan mengendalikan situasi. Pria ini tampak berusia 20-an, bagaimana dia bisa memiliki bakat bertempur yang begitu menakutkan? Membunuh. Memanfaatkan kesempatan, Su Zimo mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di depan Shimazi. Mengangkat Coiling Dragon Shell-nya, dia menghancurkannya di kepala yang terakhir. Segel naga yang melingkar bersinar dengan cahaya keemasan yang terang dan mengeluarkan ledakan keras saat mendarat. Ledakan. Segel itu mendarat dengan aura yang menakutkan. Tiba-tiba, kilatan cahaya bersinar di mata Shimazi saat dia berkata dengan dingin, "Aku sudah lama menunggumu." Swoosh. Shimazi mengedarkan inti emasnya hingga batasnya dan sebuah fenomena tiba-tiba muncul di belakangnya. Nyala api membakar lebih dari 100 kaki, mengeluarkan panas yang menyengat. Dengan cepat, dia menelan Su Zimo dengan momentum yang menyala-nyala. Itu adalah fenomena inti emas. Alasan mengapa Shimazi bertahan sampai titik ini adalah karena dia ingin membunuh Su Zimo secara menyeluruh dengan fenomena inti emasnya. Namun, Su Zimo tidak menghindar atau menghindar saat garis keturunannya berpacu. Dia mendorong Coiling Dragon Shell miliknya dengan keras seperti matahari yang terik. "Kamu pasti punya keinginan mati." Shimazi meraung dan fenomena inti emasnya meningkat. Ledakan. Coiling Dragon Shell bertabrakan dengan kekuatan fenomena inti emas dan ledakan yang memekakkan telinga dihasilkan saat kekuatan mereka merajalela. Saat tabrakan, momentum api benar-benar ditekan oleh Coiling Dragon Shell. Karena dia sangat dekat dengan lautan api, Su Zimo hanya bisa mengertakkan gigi dan menahan kobaran api yang masuk. Dia menyalurkan garis keturunan dan energi roh untuk melawannya berulang kali. Kedua belah pihak mengerahkan kekuatan mereka. Coiling Dragon Shell berjarak kurang dari 1 inci dari kepala Shimazi tetapi tidak bisa turun lebih jauh karena terhalangnya fenomena inti emas. Sesaat kemudian, nyala api raksasa menyala, menelan lengan Su Zimo sepenuhnya. Api itu mendesis. Dalam sekejap, lengan Su Zimo hangus dan dagingnya terkoyak dengan cara yang mengerikan. Menghela nafas dalam hati, Su Zimo menarik diri dan mundur. Tidak heran mengapa fenomena Golden Core adalah teknik terkuat yang tersedia untuk Golden Core. Bahkan dengan senjata roh dan garis keturunan tsunami, dia tidak bisa menembus pertahanan dari fenomena inti emas. Dengan cepat, Su Zimo menghindari serangan dari banyak inti emas dan melarikan diri. Lengannya masih terbakar api dan dagingnya sudah berlumuran darah. Tidak ada cara untuk membersihkan fenomena inti emas kecuali cara ekstrim. Haha. Shimazi tertawa keras. "Shimazi, lenganmu sudah lumpuh." "Belum tentu." Su Zimo mendengus dingin dan menarik napas dalam-dalam. Laut roh di dantiannya meraung dan garis keturunannya melonjak, meluncur melalui anggota tubuhnya menuju lengannya yang terluka. Ketak. Api padam dan asap mengepul. Para pembudidaya menyaksikan dengan mata terbelalak. Saat berikutnya, sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Daging hitam hangus di lengan Su Zimo jatuh secara bertahap dan daging segar dan lembut mulai tumbuh dengan kilau berkilau. Itu membuat keributan. Bab 482, Kekaisaran Kian Besar. "Ayah, apakah kamu benar-benar hanya akan duduk diam dan menonton?" Ji Yaoxue memiliki pandangan menyalahkan di matanya seperti cara dia memandang Kaisar Zhou Agung. Ketegasan di matanya luar biasa dan dia sudah memiliki semacam dominasi yang unik bagi Kaisar. "Pertama, Su Zimo adalah dermawan penyelamat hidup saya. Mengesampingkan masa lalu, bahkan di medan perang kuno kali ini, aku akan mati di tangan Jun Hao dan yang lainnya jika bukan karena dia." Petik 2. Kedua, dia adalah master penyempurnaan senjata nomor 1 dari Great Zhou dan pasti akan menjadi master penyempitan senjata besar di masa depan dengan pencapaian tanpa batas.
Petik 2. Ketiga, dan yang terpenting, dia telah membuka 9 meridian roh dan telah mencapai ranah pembentukan yayasan ekstrim yang legendaris. Ini adalah orang kedua dalam sejarah yang melakukannya selain dari Kaisar Manusia. Apakah teladan seperti itu tidak layak untuk diperhatikan Zhou Agung? Petik 2. 3 kalimat Ji Yaoxue menyebabkan Kaisar diam sama sekali. Pada kenyataannya, poin ketiga tetaplah yang paling menggerakkan Kaisar. Jika dia bisa mengambil seorang penggarap pendirian yayasan ekstrim di bawah sayapnya, ada kemungkinan besar bahwa dinasti Zhou besar suatu hari nanti bisa mengalahkan semua 3 dinasti lainnya dan memerintah seluruh wilayah utara daratan Tianhuang. Namun, Lord Bloodcrow Palace berasal dari ras penyihir, salah satu dari 9 ras primordial. Jika dia menangani ini dengan salah, tidak mungkin seluruh dinasti Zhou besar dihancurkan menjadi reruntuhan, apalagi menguasai wilayah utara daratan Tianhuang. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, entitas besar berdiri di atas sebidang tanah ini, yang dikenal sebagai Kekaisaran Qian Besar. Gelar kerajaan hanya diberikan jika seseorang dapat menguasai semua dinasti dan negara bawahan dari satu wilayah di daratan Tianhuang. Kekuatan Kekaisaran Qian Besar jauh lebih besar daripada dinasti Zhou besar saat ini dan wilayahnya lebih luas. Bahkan ada beberapa sekte super dari daratan Tianhuang di dalam wilayah Kekaisaran Qian Besar. Bahkan hanya di dalam biara Buddha, 2 dari mereka tinggal di Kekaisaran Qian Besar. Dao Buddhisme sangat mulia di Kekaisaran Qian Besar. Namun, sangat disayangkan bencana datang. Hampir dalam semalam, Kekaisaran Qian Besar dibongkar dan bahkan ibu kotanya berubah menjadi reruntuhan. Karena itu, wilayah utara dari daratan Tianhuang jatuh ke dalam kekacauan dan api perang berkecamuk di mana-mana. Kehancuran menyebar dan jutaan nyawa hilang dengan mayat berserakan di mana-mana. Sejak saat itu, Kekaisaran Qian Besar menghilang bersama angin. Tempat itu dalam kekacauan dan banyak yang bersaing untuk mendapatkan supremasi. 4 negara bawahan besar menaklukkan banyak tempat dan bangkit dengan cepat, berubah menjadi dinasti Zhou besar, Sang Agung, Xia Agung, dan Besar Yu di wilayah utara daratan Tianhuang hari ini. Dengan kata lain, 4 dinasti didirikan di reruntuhan Kekaisaran Qian Besar. Nenek moyang dari bencana itu adalah salah satu dari 9 ras primordial. Patriark dari dinasti Zhou Agung telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun dan secara pribadi menyaksikan kehancuran sebuah kerajaan besar. Karena itu, dia melihat 9 ras primordial dengan perasaan gentar. Sebagai ahli karakteristik Dharma dan Dao Lord, tidak sulit bagi Patriark untuk tampil dan menjatuhkan Lord Bloodcrow Palace yang berada di Void Reversion. Namun, jika dia mendatangkan kemurkaan dari keberadaan yang menakutkan seperti tokoh-tokoh perkasa atau patriark dari ras penyihir. Bahkan jika ada 10 dinasti Zhou besar, mereka semua harus dihancurkan. Pertempuran menjadi lebih intens dan hal-hal tidak terlihat bagus di sisi Ethereal Peak, juga sulit bagi Su Zimo untuk memegang benteng sendirian. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak dapat mempengaruhi arah kemenangan untuk medan perang jiwa yang baru lahir dan karena itu, dia tidak dapat memutuskan nasib untuk puncak Ethereal. Ji Yaoxue sangat cemas. Ketika dia melihat ayahnya tetap diam, seolah-olah dia sedang mengenang sesuatu, dia tidak bisa tidak berkata, "Ayah, apa yang kamu ragu-ragu? Jika Anda tidak dapat membuat keputusan, bagaimana dengan mengirimkan pesan kepada Patriark Zhou Agung dan memintanya untuk membuat keputusan?" Petik 2. Kembali ke akal sehatnya, Kaisar menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tegas, "Patriark pasti tidak akan setuju dengan ini." Petik 2. Bagaimana Anda tahu jika Anda belum mencoba? Dia menatap ayahnya tanpa berkedip. Kaisar bisa dengan jelas merasakan kecemasan dan kekhawatiran di dalam hati Ji Yaoxue. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya dan dia juga tidak menyinggung melalui kata-katanya. Dia menghela nafas secara internal. Sebenarnya, di antara generasi muda, orang yang paling mirip dengannya dan memiliki potensi paling besar untuk menjadi kaisar bukanlah banyak pangeran, tetapi putrinya yang ini. Namun, Ji Yaoxue adalah seorang wanita dan tidak bisa mewarisi warisannya. Aku akan mengakui bahwa Su Zimo adalah teladan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang berhasil mencapai ranah pembentukan yayasan ekstrim, nomor 2 setelah Kaisar Manusia. Prestasi masa depannya tidak dapat diprediksi, tapi... Petik 2. Kaisar mengubah topik pembicaraan dan berkata dalam-dalam, Su Zimo akan segera mati dan dia tidak memiliki masa depan. Dengan demikian, pencapaian apa yang harus kita bicarakan? Kali ini,
Baik Ethereal Peak dan Su Zimo terjebak dalam bencana ini dan saya tidak dapat memikirkan cara apapun di mana Ethereal Peak dapat keluar dari situasi ini. Petik 2. Ji Yaoxue berkata dengan sedikit terengah-engah, tidak ada yang mutlak. Petik 2. Kaisar menjawab dengan muram, jika Su Zimo berhasil mengatasi bencana ini, maka dia tidak melanjutkan tetapi hanya mengangkat kepalanya dan menatap Ji Yaoxue dalam-dalam. Pada saat itu, dia membuat keputusan di benaknya. Jika Su Zimo bisa selamat dari malapetaka ini, dia akan melawan segala rintangan dan menyerahkan tahta kepada Ji Yaoxue. Di sisi lain hutan, tidak ada kesempatan tersisa. Gusi menggelengkan kepalanya. Karena orang itu tidak datang, ini berakhir untuk Ethereal Peak. Petik 2. Bibi Gu, apa cara lain yang bisa dilakukan untuk menyelamatkannya? Penyihir Ji mengerutkan kening dalam-dalam. Aku berada di tahap akhir Naschen Sol dan bahkan jika aku turun tangan, yang paling bisa kulakukan adalah membantu menstabilkan medan perang Naschen Sol. Namun, binatang tua dari puncak ethereal di atas awan tidak bisa lagi bertahan. Gusi menjawab dengan menyesal, sangat disayangkan bahwa sebagai orang kedua dalam sejarah yang mencapai ranah pembentukan yayasan ekstrim, Su Zimo akan mati tanpa kesempatan untuk tumbuh lebih jauh. Petik 2. Mata penyihir Ji meredup. Gusi menghela nafas. Kesan yang ditinggalkan di dunia kultivasi oleh bencana 10.000 tahun yang lalu itu terlalu dalam. Tidak ada pembudidaya atau sekte yang mau membuat musuh sekuat ras penyihir hanya demi puncak ethereal. Petik 2. Di bawah Ethereal Peak, darah mengalir di sungai dan mayat ditumpuk seperti gunung. Di medan perang Golden Core, Su Zimo memanfaatkan fisiknya yang kuat dan teknik gerakan yang menakutkan untuk mempertahankan pertarungan secara terus-menerus, memastikan bahwa mereka tidak kalah. Namun, puncak ethereal sudah sepenuhnya dikalahkan di medan perang jiwa baru lahir. Ada lebih dari 100 jiwa yang baru lahir tetapi lebih dari setengahnya telah mati. Jiwa baru lahir yang tersisa terluka dan hanya bisa berjuang untuk mempertahankan sementara dikalahkan dengan mantap. Hanya masalah waktu sebelum Ethereal Peak dimusnahkan. Situasi burung bangau abadi tua di atas awan bahkan lebih buruk. Pertama-tama, burung bangau abadi tua tidak berumur panjang. Kecuali dia berkembang di ranah kultivasinya, dia hanya akan bertahan selama beberapa lusin tahun bahkan tanpa bencana ini. Meskipun wujud aslinya adalah Bifang, burung ganas berdarah murni, dia sudah tua dan kekuatan tempurnya bahkan tidak setengah dari saat dia berada di puncaknya. Dari 5 Void Reversion yang bertarung dalam pertarungan, salah satunya bahkan dari ras penyihir. Pada titik pertempuran ini, bangau abadi tua sudah berada di ujung jalannya. Seluruh tubuhnya terluka, tatapannya redup dan bulunya terlepas tanpa henti, bahkan api di tubuhnya mulai padam. Lord Bloodcrow Palace melambaikan tongkat tulangnya dan menembakkan panah darah yang sangat jahat. Puff. Bangau abadi tua tidak dapat mengelak tepat waktu dan lubang berlumuran darah tambahan sebesar lengan muncul di sayapnya. Suara mendesis dihasilkan dari lukanya dan memakan daging di dekatnya. Mengeluarkan darah kental, baunya menyengat saat burung bangau abadi tua itu mendengus. Segera setelah itu, serangan dari 4 Void Reversion yang tersisa mendarat di kren abadi yang lama. Puff, puff. 2 luka lagi muncul di tubuhnya dan darah menyembur seperti aliran. Tubuh bangau tua yang abadi hampir meledak dan salah satu kakinya patah. Itu adalah pemandangan yang tragis saat dia bergoyang, akan jatuh. Burung bangau abadi tua telah melindungi puncak ethereal selama ribuan tahun sejak Master Pendiri meninggal. Dia benar-benar telah memberikan semuanya dan berjuang sampai saat terakhir tanpa mundur. Semua orang dari Ethereal Peak sangat sedih saat melihat itu. Derek Senior. Sekte Master Ling Yun berseru dengan sedih. Hasilnya sudah diputuskan. Saat bangau abadi tua jatuh, semua pembudidaya puncak ethereal lainnya akan mirip dengan ikan di atas papan potong, tidak berdaya untuk disembelih. Fufu. Lord Bloodcrow Palace mencibir, binatang tua, aku sudah memberitahumu. Hari ini, saya akan membantai Ethereal Peak dari atas ke bawah, tidak menyisakan siapapun yang hidup. Petik 2. Bab 483, Pria Berjubah Hitam. Tidak membiarkan seorang pun hidup. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari atas awan. Itu dalam dan sedikit serak. Meski tidak keras, itu bergema di telinga semua orang. Siapa yang berani tampil di saat seperti itu? Semua pembudidaya melihat secara naluriah. Dari cakrawala, seorang pria berjubah hitam melangkah dengan tidak tergesa-gesa. Awalnya, itu hanya sosok yang kabur. Namun, dia tiba dalam sekejap mata. Semua orang di medan perang terkejut.
Orang itu berjalan sangat lambat seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai. Namun, dengan tiba secara instan, dia menciptakan dampak visual yang kuat. Sekarang dia begitu dekat, semua orang akhirnya bisa melihat dengan jelas. Dia memiliki rambut hitam panjang sebahu yang jatuh bebas seperti air terjun. Wajahnya sangat tajam dan bersudut dan dia memiliki ekspresi dingin, memancarkan aura yang sama dinginnya. Untuk beberapa alasan, setelah pria berjubah hitam muncul, semua orang di pria berjubah hitam, termasuk 5 Void Reversion di atas awan, merasakan perasaan gentar. Tidak ada alasan di balik itu. Mereka hanya merasa takut dan gentar saat melihat pria itu. Baik itu medan perang Golden Core, Naschen Soul atau Void Reversion, semua pembudidaya menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat-lihat secara naluriah. Kamu datang. Burung bangau abadi tua memiliki ekspresi yang bertentangan dan menghela nafas dengan lembut ketika dia melihat siapa itu. Jelas dari nada suara bangau abadi tua bahwa dia mengenal orang itu. Semua orang dari puncak ethereal, termasuk Master Sekte Ling Yun, Linglung. Itu dia. Tiba-tiba, di antara lusinan ethereal peak Naschen Souls yang tersisa, seorang lelaki tua yang jelas-jelas berada di akhir hidupnya berseru, memelototi pria berjubah hitam dengan mata mendung. Dia kembali. Orang tua jiwa yang baru lahir menggigil secara emosional. Yi kecil, umurmu masih 3 tahun. Mengalihkan pandangannya, pria berjubah hitam itu menatap pria tua jiwa baru lahir dan berkata dengan tenang. Little Yi. Su Zimo dan pembudidaya lain dari generasi muda bingung. Namun, Master Sekte Ling Yun, Xuan Yi dan yang lainnya bergidik. Nama dari jiwa yang baru lahir itu adalah Ning Yi dan selain dari bangau tua abadi, dia adalah penatua tertua di puncak ethereal dengan umur lebih dari 1000 tahun. Inti emas memiliki rentang hidup 500 tahun. Naschen Souls memiliki rentang hidup 1000 tahun. Void Reversions memiliki rentang hidup 5000 tahun. Hampir semua pembudidaya di generasi lelaki tua jiwa baru lahir itu telah meninggal karena usia tua, meninggalkannya. Jika pria berjubah hitam sebelum mereka memanggil Grand Elder Ning Yi sebagai Little Yi, bukankah itu berarti dia bahkan lebih tua dari yang terakhir? Pria berjubah hitam itu seharusnya adalah seseorang yang berasal lebih dari 1000 tahun yang lalu dan itulah mengapa generasi dari Ling Yun dan seterusnya tidak mengenalinya. Jantung Ling Yun berdetak kencang ketika dia melihat reaksi dari bangau abadi tua dan Grand Elder Ning Yi, seolah dia mengingat sesuatu. Mungkinkah dia? Xuan Yi dan inti emas lainnya tersentak, bertukar pandang, mereka sudah menebaknya. Di luar Ethereal Peak, Ji Yaoxue memandang pendatang baru itu dengan ekspresi bingung dan berbalik untuk bertanya, "Ayah, siapa itu?" Dia tampaknya memiliki semacam hubungan dengan Ethereal Peak dan agak tangguh. Petik 2. Saya tidak mengenalinya. Kaisar menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, jantungnya berdetak kencang saat dia memikirkan seseorang. Seseorang yang belum pernah dia lihat sebelumnya tetapi dia dengar dari legenda. Kaisar bergumam, mungkin dia satu-satunya yang tidak peduli dengan ras penyihir. Petik 2. Di sisi lain, Gusi dan penyihir Ji menghela nafas lega saat mereka melihat pria berjubah hitam itu muncul. Bertepuk tangan, penyihir Ji tertawa. Hehe, senior ini masih memilih untuk tampil. Gusi berkata, dengan dia, tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk medan perang Void Reversion. Jika aku melangkah untuk menstabilkan medan perang jiwa yang baru lahir, mereka pasti bisa melewati bencana ini. Petik 2. Aku tidak akan datang karena ayah mengawasi dari sisi lain, Nyonya Ji berkedip. Gusi mengangguk dan mengeluarkan topeng dari tas penyimpanannya. Memakai itu di wajahnya, dia berubah menjadi orang lain dan menuju ke medan perang. Jauh di dalam ibu kota Great Zhou, seorang lelaki tua merasakan sesuatu dan tiba-tiba membuka matanya. Cahaya terang bersinar dari gelabelannya dan orang kecil seukuran telapak tangannya terbang, bersinar dengan pancaran. Itu adalah roh esensinya. Fluktuasi energi misterius menyebar dari pria kecil yang bersinar itu. Kesadaran rohnya menyebar. Sesaat kemudian, lelaki kecil yang bersinar itu kembali ke gelabela lelaki tua itu dan menghilang. Menghela nafas panjang, lelaki tua itu bergumam pelan, tak disangka dia akan kembali. Tidak heran mengapa dia adalah teladan nomor 1 dari Great Zhou saat itu. Setelah tidak melihatnya selama 1000 tahun, dia sudah berkultivasi hingga saat itu. Petik 2. Langit di atas puncak ethereal. Pria berjubah hitam itu mengamati sekeliling. Ketika dia melihat mayat berserakan di mana-mana, ekspresinya tidak berubah dan dia hanya berkomentar dengan acuh tak acuh, ini benar-benar sudah lama sekali sejak itu sangat ramai di Ethereal Peak.
Petik 2. Ketika mereka mendengar itu, Xuan Yi dan yang lainnya bahkan lebih yakin tentang identitas pria ini. Su Zimo mengerutkan kening. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, pria berjubah hitam itu sepertinya memiliki hubungan yang dalam dengan Ethereal Peak, seolah-olah dia adalah seorang kultivator di masa lalu. Namun, Su Zimo tidak bisa merasakan sedikitpun emosi yang datang dari pria itu. Dia tidak bereaksi bahkan setelah melihat pembudidaya puncak Ethereal mati di semua tempat dengan mayat mereka membentuk pegunungan. Acuh tak acuh, berdarah dingin dan tidak berperasaan. Itulah kesan pertama yang diberikan pria berjubah hitam itu kepada Su Zimo. 1000 tahun yang lalu. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya saat dia mengingat seseorang. Pertama kali dia mendengar tentang orang itu adalah melalui lelaki tua yang kusut itu. Setelah itu, dia mendengar burung bangau senior menyebutkan sedikit tentang dirinya di lembah Thundercelap. Ini adalah pemilik armor sutra emas mistik. Seseorang yang tak terkalahkan di seluruh alam Foundation Establishment dan Golden Core di wilayah utara daratan Tianhuang di masa lalu. Ketika orang ini bergabung dengan Ethereal Peak, metodenya untuk menghilangkan formasi 8 distress adalah dengan membunuh semua orang. Karena dia dingin, tidak berperasaan dan cara yang ekstrim, saat dia menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi iblis, dia dikurung di lembah Thundercelap untuk merenung dalam pengasingan. Ini juga orang yang sama yang menemukan Void Thunder manual di medan perang kuno dan meletakkannya di dalam Mystic Gold Silk Armor untuk menunggu seseorang dengan afinitas. Kemudian, pria ini turun ke dao dari iblis dan mengkhianati sekte. Dia adalah ahli yang menakutkan 1000 tahun yang lalu. Sekarang, dia telah kembali. 5 ahli Void Reversion di atas awan, termasuk penguasa istana Blood Crow, memiliki ekspresi suram dan menilai pria berjubah hitam sepanjang waktu. Masing-masing merasakan bahaya keluar dari pria itu. Sesaat kemudian, Dao Beng Jingming dari Iridescent Cloud Palace menyempitkan pandangannya dan bertanya dengan tangan menangkup, "Rekan Taois, bolehkah saya tahu siapa nama Anda dan dari sekte apa Anda berasal? Juga, mengapa Anda ikut campur dalam masalah ini?" Petik 2. Pria berjubah hitam itu mengalihkan pandangannya ke Dao Beng Jingming sebelum berkata perlahan, "Apakah menurutmu seseorang seperti kamu layak mengetahui namaku?" Sebelum kata-katanya selesai, gelabela pria berjubah hitam itu bersinar terang dan sinar darah melesat ke depan. Aura menakutkan meledak. Lord Blood Crow Palace dan yang lainnya terkejut saat mereka bergegas mundur. Uff. Segera setelah itu, tepat di depan semua orang, kepala Dao Beng Jingming meledak seolah-olah itu adalah semangka, dia mati di tempat dan roh esensinya bahkan tidak mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Dia sudah mati. Seorang ahli Void Reversion mati begitu saja. Keheningan merayap di udara di atas dan di bawah puncak Ethereal. Ini adalah pria yang benar-benar biadab yang memutuskan untuk membunuh. Pria berjubah hitam itu tanpa emosi setelah membunuh Void Reversion saat dia berbalik ke arah 4 lainnya tanpa ekspresi dengan tatapan sedingin es. Bab 484, Asura. Kematian Dao Beng Jingming membuat takut 4 Void Reversion lainnya dan rambut mereka berdiri tegak. Ekspresi Lord Blood Crow Palace berubah sangat mengerikan saat dia memelototi pria berjubah hitam itu. Tatapannya gelap dengan cahaya hijau redup. Sangat sulit bagi seseorang untuk mati begitu mereka berada di ranah Void Reversion. Meskipun Nascent Souls dapat mengolah Essence Spirit mereka memiliki kotoran dan berada dalam kondisi keruh, menyebabkan mereka menjadi sangat rapuh. Tanpa perlindungan apapun, setelah meninggalkan tubuh fisik mereka, roh esensi mereka akan serupa dengan bayi yang berada di hutan dan bisa mati kapan saja. Embusan angin yang kuat, paparan sinar matahari yang terik, atau bahkan aktivitas ringan apapun dapat melukai Essence Spirit. Jika mereka menemui kemalangan, roh esensi mereka akan hancur seketika. Kematian roh esensi seseorang adalah arti sebenarnya dari kematian di mana itu tidak akan berguna bahkan jika tubuh fisik mereka tetap utuh. Namun, itu berbeda di ranah Void Reversion. Dengan memahami langit dan bumi dan menggunakan metode Dharma untuk memvisualisasikan jiwa esensi, jiwa yang baru lahir dapat mengembangkan jiwa esensi mereka secara terus-menerus untuk menghilangkan kotoran di dalamnya. Akhirnya, setelah mendapatkan beberapa pure yang spirit, mereka akan dapat memasuki ranah Void Reversion. Itulah arti pepatah, mengolah semangat seseorang untuk kembali ke kehampaan, di dunia kultivasi. Di ranah Void Reversion, roh esensi seseorang akan menyerupai tubuh fisik kultivator. Tanpa celah tanpa kotoran, mereka tidak takut terik matahari, hujan lebat atau kemalangan.
Mereka benar-benar akan dapat keluar dari kekangan tubuh seseorang dan menjelajahi dunia, bepergian kemana-mana. Pada titik kultivasi roh esensi, itu akan serupa dengan tubuh jasmani di luar kultivator. Ada pepatah lain di dunia kultivasi roh, seseorang meninggalkan mereka dan mengambil bentuk. Dengan meninggalkan mereka, itu merujuk pada roh esensi yang keluar dari tubuh mereka dan mengambil bentuk yang merujuk pada tubuh korporeal di luar diri fisik mereka. Di era kuno, ranah Void Reversion juga dikenal sebagai ranah korporeal spirit. Untuk Void Reversion Dao Being, bahkan jika tubuh mereka dihancurkan, jika mereka bereaksi cukup cepat dan mengirim esens spirit mereka keluar dari tubuh mereka, mereka akan dapat bertahan hidup. Meskipun tubuh mereka hancur, kehadiran roh esensi mereka setara dengan kelangsungan hidup mereka. Pria berjubah hitam itu membunuh Void Reversion dengan satu pikiran dan yang terakhir menghilang di tempat tanpa kesempatan untuk melepaskan esens spiritnya. Gerakan tunggal itu menyebabkan hati Lord Bloodcrow Palace dan 3 lainnya berdetak kencang, mereka pasti merasa takut. Berbalik sedikit ke samping, pria berjubah hitam itu melihat ke arah bangau tua yang benar-benar celaka dan terluka yang bergoyang dengan goyah di dekatnya. Dia mengusap tangannya di tas penyimpanannya. Seketika, ramuan seukuran lengkeng muncul dan ada beberapa pola di permukaannya, mengeluarkan aroma obat yang kaya. Itu adalah, Dao Being Liao Yuan dari True Fire Sekte menyipitkan matanya dengan ekspresi khawatir. Obat pembalasan vitalitas. Lord Bloodcrow Palace mengatakannya kata demi kata. Saat kata-kata itu diucapkan, meskipun yang lain tidak memiliki banyak reaksi, semua Nascent Souls dan Void Reversions yang ada terguncang. Dao Being Liao Yuan memelototi obat mujarab di tangan pria berjubah hitam dengan tatapan yang sangat panas, tidak menginginkan apapun selain melahap tangan yang terakhir sekarang. Grade 5 Elixir, Vitality Reprisal Elixir diciptakan oleh Kaisar Elixir dari era kuno dan itu menggambarkan arti kejernihan untuk saat-saat terakhir seseorang. Tidak peduli seberapa parah luka Void Reversion itu, selama mereka tidak mati dan mengkonsumsi Vitality Reprisal Elixir, mereka pasti akan segera mendapatkan sejumlah besar vitalitas dan luka mereka akan sembuh total. Elixir pembalasan vitalitas telah lama hilang di Tian Huang daratan. Itu mirip dengan kehidupan kedua seorang kultivator. Pria berjubah hitam itu mengirimkan Vitality Reprisal Elixir ke depan bangau abadi tua itu melalui satu pikiran. Dao Being Liao Yuan dan yang lainnya tampak iri. Obat mujarab yang berharga diberikan begitu saja. Beberapa dari mereka mengungkapkan ekspresi cemburu dan mata mereka bersinar dengan kilatan setan, mereka bahkan berpikir untuk merebutnya sendiri. Bangau abadi tua memiliki ekspresi yang bertentangan dan tidak segera mengambil alihnya. Lord Bloodcrow Palace mencibir, binatang tua itu berada di akhir umurnya dan berada di ambang kematian. Dia tidak akan bisa hidup lebih lama bahkan jika lukanya sembuh total. Petik 2. Sementara Vitality Reprisal Elixir bisa menyembuhkan luka seseorang dengan segera, itu tidak bisa menambah umur seseorang. Itu juga alasan yang sama mengapa bangau abadi tua tidak segera mengambil obat mujarab. Vitality Reprisal Elixir terlalu berharga dan sia-sia jika dia menggunakannya. Saya tidak akan mengambil kembali apapun yang saya berikan. Pria berjubah hitam itu berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu memiliki pertimbangan juga. Alasan mengapa saya memberi Anda obat mujarab adalah untuk memutuskan karma di antara kita. Petik 2. Tapi, burung bangau tua yang abadi itu mendesah lembut. Vitality Reprisal Elixir terlalu berharga dan langka. Sebagai Void Reversion, Anda juga membutuhkannya. Petik 2. Tidak, karena tidak ada yang bisa melukaiku. Nada pria berjubah hitam itu tenang tanpa fluktuasi, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang hanya logis. Seketika, seluruh tempat menjadi sunyi. Hampir semua orang terpana oleh keagungan biasa yang diungkapkan oleh pria berjubah hitam melalui kata-katanya. Melihat burung bangau abadi tua, pria berjubah hitam melanjutkan, kamu masih memiliki secercah harapan. Petik 2. Burung bangau tua yang abadi mengerti apa yang dimaksud pria berjubah hitam itu. Sepotong harapannya adalah untuk memulihkan lukanya dengan mengonsumsi Vitality Reprisal Elixir dan memanfaatkan pertempuran besar ini untuk maju di ranah kultivasinya. Selama dia membuat satu langkah kemajuan, umurnya akan meningkat secara eksponensial dan dia akan terhindar dari krisis yang akan datang dari umurnya yang berakhir. Adapun puncak ethereal, itu akan diberkati dengan munculnya alam karakteristik Dharma burung buas berdarah murni. Bangau kecil menangis pelan dengan ekspresi prihatin, mendesak berulang kali. Master Sekte Ling Yun, Su Zimo, dan semua orang lainnya melihat ke arah burung
Bangau Abadi Tua, berharap dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan kelahiran kembali melalui nirwana. Bangau Abadi Tua itu menarik napas dalam-dalam sebelum mengangguk dan meraih Vitality Reprisal Elixir, menelannya. Saat itu memasuki mulutnya, sejumlah besar vitalitas meledak seperti tornado, melonjak melalui semua anggota tubuhnya ke setiap bagian tubuhnya. Luka di kren Abadi Tua itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Su Zimo dan yang lainnya sangat gembira saat melihat itu. Jika Bangau Abadi yang lama bisa maju selangkah lebih maju, itu akan menjadi berkah tersembunyi. Meskipun Ethereal Peak menderita kerugian besar karena bencana ini, jika sekte tersebut memiliki burung ganas berdarah murni karakteristik Dharma sebagai pendukungnya, itu pasti akan menjadi yang terkuat di antara 5 sekte utama dan hanya masalah waktu sebelum kebangkitannya. Pria berjubah hitam itu mengalihkan pandangannya ke arah Lord Blue Crow Palace dan yang lainnya. Aku tahu siapa kamu. Palace Lord mendengus dengan dingin. Tidak banyak pembudidaya di ranah pembalikan Void dengan kekuatan seperti milikmu. Anda harus menjadi murid tituler dari sekte Asura generasi ini. Petik 2. Pria berjubah hitam itu tanpa ekspresi. Untuk berpikir bahwa Asura yang terkenal kejam membunuh akan melintasi wilayah utara untuk menjadi orang yang sibuk di sini, Fufu, cibir The Palace Lord. Pria berjubah hitam itu masih diam dan ekspresinya tidak berubah. Penguasa istana mencengkeram pinggungnya dan menekan niat membunuh di dalam hatinya, berkata dengan muram, Asura, karena kamu bersikeras untuk ikut campur dalam masalah ini, aku bisa mundur selangkah. Namun, orang itu harus pergi denganku. Petik 2. Dia menunjuk ke arah Su Zimo yang berada di bawah puncak Ethereal. Seketika, semua orang dari Ethereal Peak merasakan hati mereka tenggelam dalam keputusasaan. Sudah tidak terduga bahwa pria berjubah hitam itu mampu melindungi Ethereal Peak. Namun, dia tidak memiliki hubungan dengan Su Zimo, jadi bagaimana mungkin dia bisa menyinggung ras penyihir hanya demi pendiri yayasan. Pria berjubah hitam itu mengalihkan pandangannya ke arah Su Zimo. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Su Zimo merasakan perasaan misterius di dalam hatinya. Tatapan pria berjubah hitam itu seolah-olah sedang melihat penerusnya dari generasi muda dan sangat aneh. Setelah berhenti sejenak, pria berjubah hitam itu akhirnya berbicara dengan satu kata. Tidak. Semua orang kaget. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan memilih untuk menyinggung seseorang dari ras penyihir hanya untuk menggarap pendirian yayasan. Lebih jauh lagi, dia sangat tegas dalam penolakannya. Bab 485, membunuh tanpa diskriminasi. Asura, kamu harus tahu latar belakangku. Mari masing-masing mundur selangkah. Penguasa istana berkata dengan tatapan gelap, yang ingin saya lakukan hanyalah mengambil pemuda pendirian yayasan itu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika Anda terus mendorong keberuntungan Anda. Petik 2. Sebelum penguasa istana bisa menyelesaikannya, pria berjubah hitam itu mengeluarkan ekspresi tidak sabar dan menyela, saya ingin mendorong keberuntungan saya. Apa yang dapat Anda lakukan? Petik 2. Semua orang gempar. Dia terlalu buas. Dia sama sekali tidak meninggalkan pihak lain satu jalan keluar. Reputasinya benar-benar mendahulunya. Tidak heran mengapa dia tak terkalahkan di seluruh alam Foundation Establishment dan Golden Core di Tianhuang Mainland saat itu. Dia benar-benar terlalu buas, Xuan Yi mengeluh. Orang tua kusut itu menghela nafas. Dia tidak takut bahkan ketika bangsawan Zhou Agung tidak berani ikut campur. Dia benar-benar luar biasa. Petik 2. Sayang sekali dia telah berubah menjadi iblis, jika tidak, Liu Hui tidak melanjutkan tapi maksudnya jelas. Pada titik kultivasinya ini, Su Zimo tidak lagi tahan dan negatif terhadap sekte iblis. Istana Awan Illusion, sekte Pegunungan Selatan, sekte Api Sejati, dan sekte Azure Frost dapat dianggap sebagai bagian dari sekte abadi juga. Mereka memproklamirkan diri sebagai orang benar dan dipandang membunuh iblis dan iblis sebagai tanggung jawab mereka. Tapi sekarang Ethereal Peak dalam masalah, sekte-sekte itu memilih untuk memanfaatkan peluang dan menendangnya saat turun dan keluar. Bagaimana tindakan mereka berbeda dari iblis? Pria berjubah hitam itu adalah seseorang dari sekte Asura, sekte iblis. Namun, setelah mengetahui bahwa Ethereal Peak dalam bahaya, dia bergegas ke sini dari ribuan mil jauhnya melintasi benua tengah dan wilayah utara. Siapa yang abadi sejati dan siapa iblis sejati? Su Zimo mendapati dirinya semakin setuju dengan kata-kata penyihir Ji. Dao para iblis bukanlah dao kejahatan, tapi salah satu dari obsesi dan ekstremitas. Pada saat itu, orang tua yang acak-acakan bertanya, sekte telah memutuskan hubungan dengan orang itu sejak lama. Siapa yang memberitahunya? Petik 2.
Tepat sekali. Xuan Yi berseru pelan, saya mendengar bahwa Sekte Asura terletak di benua tengah daratan Tianhuang dan kemungkinan besar jutaan mil jauhnya dari puncak etiril. Bahkan untuk membalikan Void dengan kecepatan penuh, mereka membutuhkan hampir 1 tahun untuk tiba. Bagaimana dia bisa sampai di sini tepat waktu? Petik 2. Hati Sekte Master Ling Yun dipenuhi dengan keraguan yang sama. Bukankah itu berarti seseorang telah berhasil menemukan pria berjubah hitam itu setahun yang lalu dan memberitahunya berita tentang kemungkinan bencana yang akan menimpa Ethereal Peak? Ling Yun yakin bahwa tidak ada orang di puncak Ethereal, termasuk burung bangau abadi tua, yang menghubungi pria berjubah hitam itu. Lalu siapa yang berhasil menyebarkan berita itu kepadanya? Su Zimo juga penasaran saat mendengar diskusi para master puncak. Pada saat itu, tatapan tertuju padanya untuk sesaat. Merasakannya, Su Zimo melihat ke udara. Di udara, seorang wanita dengan atasan kain kasam muncul tanpa sadar. Dia bukanlah pembudidaya puncak etiril dan memiliki penampilan yang sangat biasa. Namun, sosoknya menggerakkan dan melengkung, satu pandangan saja sudah cukup untuk merayu siapapun. Su Zimo belum pernah melihat wanita itu sebelumnya. Namun, untuk beberapa alasan, dia merasakan keakraban. Dia tenggelam dalam pikirannya. Di atas awan, pria berjubah hitam itu sombong dan seketika, ekspresi Palace Lord berubah sangat mengerikan. Saat ini, dia berada dalam posisi yang sulit. Penguasa istana menyatakan dengan dingin, Asura, meskipun kau adalah penerus tituler dari Sekte Iblis, kita semua berada di ranah Void Reversion dan aku bahkan seseorang dari ras penyihir. Kami tidak akan takut padamu. Petik 2. Tepat sekali. Dao Beng Yao Yuan dari Sekte Api Sejati berkata dalam-dalam, ada 4 dari kita Void Reversions di sini, jangan berlebihan, sesama Taois. Dao Beng Lao yang dari Sekte Pegunungan Selatan dan Dao Beng Han Ming dari Sekte Azure Frost memandang pria berjubah hitam dengan tatapan dingin, mereka tegang dan siap menyerang kapan saja. Kamu masih belum pergi. Mata pria berjubah hitam itu awalnya tertutup. Namun, mereka tiba-tiba terbuka dan dia berbicara. Kalimat itu tidak beralasan dan terdengar konyol. Namun, Istana Lord dan 3 lainnya merasa menggigil di punggung mereka saat pupil mereka mengerut. Mengangkat kepalanya, pria berjubah hitam itu memiliki tatapan acuh tak acuh. Baiklah, jangan pergi kalau begitu. Kalian semua bisa tinggal di sini. Petik 2. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, gelabelanya bersinar dan dia mengirimkan gerakan membunuh lagi. Asura tidak membuka mata mereka tetapi jika mereka membuka mata, mereka membunuh. Seketika, dunia berubah. Pria berjubah hitam itu tidak melakukan apa-apa dan gelabelanya hanya bersinar dengan cahaya berwarna darah, tapi lautan darah langsung muncul di kehampaan, mengeluarkan bau yang memuakkan saat melonjak menuju Istana Lord dan semua orang. Metode tersebut telah melampaui pengetahuan Su Zimo dan inti emas lainnya. Ini adalah pertarungan antara roh essence. Cahaya hijau samar bersinar dari glabella Palace Lord dan tengkorak raksasa yang mengancam terbentuk di udara. Ia membuka mulutnya yang berlumuran darah dan menelan lautan darah dalam seteguk besar, dengan cara yang sama seekor paus menelan air seolah-olah ingin melahap seluruh laut. Pada waktu bersamaan, glabella Dao Beng Han Ming, Dao Beng Lao Yang dan Dao Beng Yao Yuan bersinar terang saat kesadaran roh mereka dilepaskan, memunculkan banyak fenomena. Swoosh! Bola api besar yang seperti matahari yang terik melonjak menuju laut darah. Ledakan. Sebuah gunung terwujud dan turun, berusaha menekan gelombang pasang laut darah. Berdebur. Salju memenuhi seluruh tempat dan membekukan segalanya. Lapisan es muncul di permukaan laut darah. Itu adalah serangan kesadaran roh. Ini adalah gerakan membunuh yang hanya dapat digunakan setelah memasuki ranah pembalikan Void. Dengan menyulap fenomena dengan kesadaran roh mereka, ini adalah ilusi korporeal yang menyerang roh esensi pihak lain secara langsung. Kultivator yang bertahan hanya bisa memblokir mereka dengan kesadaran roh mereka sendiri. Pertarungan antara roh esensi sangat berbahaya dan satu langkah salah akan menyebabkan kematian. Sebelumnya, Dao Beng Jingming dari Iridescent Cloud Palace diserang oleh kesadaran roh pria berjubah hitam itu dan seketika, kepalanya meledak dan esensi spiritnya dihancurkan, mengakibatkan kematiannya. Membunuh. Saat ini, pria berjubah hitam itu tidak takut meski menghadapi 4 lawan. Berteriak, matanya bersinar dengan ganas dan dia memancarkan niat membunuh yang gemetar. Di udara, tengkorak raksasa itu menelan lautan darah dengan kecepatan yang jauh lebih lambat dan menggigil. Retak, retak, retak. Serangkaian retakan muncul di permukaan tengkorak.
Ekspresi Palace Lord berubah. Pada saat yang sama, raungan menyeramkan bergema dari kedalaman lautan darah. Bang, bang, bang. Es di permukaan laut tiba-tiba retak satu demi satu, mayat dengan aura yang menakutkan memutar tinju mereka dan menghancurkan es. Melompat keluar dari laut, mereka mengaum dari kedalaman tenggorokan mereka dan mengapung di lautan darah. Itu adalah gunung mayat dan lautan darah. Tidak peduli dari faksi mana mereka berasal, semua pembudidaya di sekitar puncak Ethereal merasa menggigil saat melihat itu. Metode itu benar-benar mengejutkan dan membuat semua orang takut. Laut darah melonjak dan menciptakan gelombang besar, mengancam akan melahap seluruh dunia saat melolong. Dao Beng Hanming tersentak. Sing! Bola api di udara ditenggelamkan oleh lautan darah dan apinya padam. Dao Beng Liao Yuan menggigil dan darah mengering dari wajahnya. Dalam kesadaran roh gelabela Dao Beng Liao Yuan, roh esens dengan penampilan persisnya dibakar dengan api yang pekat. Secara bertahap, itu meredup dan api di tubuhnya padam. Kekuatan hidup Dao Beng Liao Yuan terputus saat dia jatuh dari udara. Dia sudah mati. Meskipun dia bertarung melawan 4 orang, pria berjubah hitam itu berhasil membunuh Void Reversion secara terbalik. Ledakan. Ledakan gemuruh terdengar dari gunung yang pantang menyerah di tengah lautan darah saat diserang oleh mayat berulang kali. Tak lama kemudian, gunung itu runtuh dan dimangsa oleh lautan darah. Pada saat yang sama, roh esensi Dao Beng Lao yang meledak dalam kesadaran rohnya. Dia dimakan oleh darah laut dan berubah menjadi salah satu mayatnya. Pembalikan Void lainnya telah jatuh. Bab 486, tidak dapat pergi. Saat 5 Void Reversions di atas awan mulai bertarung, medan perang Nasjen Sol berlanjut juga. Kedua faksi berada dalam panasnya pertempuran. Kalian, pergi dan bunuh Tsushima. Lebih cepat, lebih baik. Petik 2. Menyadari ada sesuatu yang salah dengan situasinya, Blood Crow King tidak berani ceroboh dan memerintahkan 10 jiwa baru lahir untuk tugas itu. Dalam hal jumlah dan kekuatan Nasjen Souls, Blood Crow Palace memiliki keunggulan absolut. Dari sisi puncak Ethereal, sisa lusinan jiwa baru yang dipimpin oleh Master Sekte Ling Yun dipenuhi dengan luka dan kelelahan, mereka hampir tidak bisa bertarung lagi. Blood Crow King berubah menjadi bentuk aslinya, yang merupakan burung gagak hitam pekat dengan mata merah, dan memimpin jiwa baru lahir yang tersisa dalam pertempuran sengit melawan Ling Yun dan yang lainnya. Tidak dapat menarik diri dari situasi, Ling Yun dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan 10 jiwa baru lahir menyerang Tsushima. Jantung Tsushima berdegup kencang. Tidak peduli seberapa kuat dia dan berapa banyak kartu truf yang dia miliki, dia tidak dapat menahan kekuatan dari Nasjen Souls. Di alam jiwa baru lahir, seseorang dapat mengembangkan roh esensi dan dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk melepaskan seni Dharma. Bahkan seni Dharma yang paling sederhana sudah lebih dari cukup untuk membunuh Tsushima yang berada di ranah pendirian yayasan dengan mudah. Saat 10 jiwa baru lahir menyerbu ke arahnya, Tsushima menyulap segel tangan di udara. Fluktuasi energi yang menakutkan menyebar melalui kehampaan. Tidak berani ceroboh, Tsushima melepaskan sayap rohnya dan melantunkan sutra secara internal. Dia sudah siap untuk melepaskan keterampilan rahasia Sekte Iblis, Blood Escape, untuk melarikan diri jauh. Dia bisa membaca situasinya dengan jelas. Pria berjubah hitam memiliki kekuatan yang menakutkan dan sangat mendominasi. Selama dia bisa bertahan sedikit lebih lama dan menunggu sampai medan perang Void Reversion tenang, istana Blood Crow pasti akan kalah. Tiba-tiba, sosok ramping muncul di depan Tsushima. Itu dia. Petik 2. Tsushima sedikit mengerutkan alisnya. Orang di hadapannya adalah wanita menggoda dengan atasan kain kasar. Kamu pasti punya keinginan mati. Kamu meminta kematian. 10 jiwa baru lahir yang sedang mengisi daya berteriak dan telah melepaskan seni Dharma dari tangan mereka. Ada pedang panjang setajam silet dengan riak pelangi, jari-jari kristal setebal pilar batu, tinju mengerikan seberat gunung. Seni Dharma memenuhi langit dan melonjak, hampir menelan wanita bertopi kasa dan Tsushima seluruhnya. Ekspresi wanita berbaju kasa tidak berubah dan matanya berkedip karena ejekan. Tiba-tiba, dia tersenyum cemerlang dan kilatan yang memesona dan menggoda bersinar dari matanya. Meskipun wanita dengan atasan kain kasa memiliki penampilan biasa, senyumnya menyebabkan semua bintang dan bulan menjadi redup. Matanya berkilauan seperti permukaan air, menyebabkan jantung semua orang berdetak kencang. Dalam sekejap mata, semua seni Dharma lenyap. Semua pembudidaya dipikirkan oleh metode wanita bertopi kasa ketika mereka melihat itu. Adapun Tsushima, dia memiliki tebakan yang tidak jelas tentang identitas wanita bertopi kasa setelah beberapa saat kontemplasi.
Hanya seorang kultivator dari sekte gadis murni sekte iblis yang bisa menyihir semua makhluk hidup dengan satu tindakan dan senyuman. Meskipun wanita ini bukan demones Ji, dia pasti memiliki hubungan yang dalam dengan yang terakhir. Dengan menambahkan informasi tersebut bersama dengan ranah kultivasi orang ini, identitasnya terungkap hampir seketika. Itu adalah kepala pelayan rumah lelang harta karun langit, Lucy. Dengan keterampilan rahasia sekte gadis murni, Lucy menghapus semua seni dharma dan mengambil kesempatan itu sementara 10 jiwa baru lahir dialihkan untuk mengangkat telapak tangannya. Seketika, 10 kilatan cahaya dingin ditembakkan ke glabella dari 10 Nascent Souls. Setelah jeda singkat, mata 10 jiwa baru lahir meredup dan mereka jatuh dari udara satu demi satu tanpa nyawa. Untuk Nascent Souls, mereka tidak akan mati meski hati mereka hancur. Kelemahan sebenarnya dari jiwa yang baru lahir adalah roh esensi mereka. Serangan balik Lucy tidak menunjukkan belas kasihan dan dia menghancurkan semua 10 roh esens mereka secara instan, menyebabkan mereka mati di tempat. Su Zimo mengangguk dalam diam. Tidak heran mengapa dia termasuk sekte iblis. Semua pembudidaya keliling dari Blood Crow Palace dan Nascent Souls dari sekte kecil sama sekali tidak bisa menangani keterampilan rahasia sekte gadis murni. Kembali ke medan perang kuno, penyihir Ji ditahan oleh para paragon dari sekte Buddha dan abadi dan dia bahkan menderita kerugian melawan penerus biara berlian. Namun, jika dia menghadapi penggarap pendirian yayasan ini di sini, senyuman sederhana dan kedipan darinya bisa memikat mereka hingga kehilangan akal sehat. Blood Crow King dan yang lainnya sangat muram ketika mereka melihat 10 jiwa yang baru lahir mati. Saya tidak percaya bahwa kami tidak akan dapat membunuh seorang pemuda pendirian yayasan meskipun jumlah kami banyak. The Blood Crow King memiliki tatapan ganas saat dia mengertakkan gigi, bersiap untuk menyerang secara pribadi. Wanita berbaju kasa angkat bicara, suaranya memesona tapi nadanya acuh tak acuh. Semuanya, kamu tidak perlu membuang energimu denganku. Tak satu pun dari Anda akan melewati saya. Petik 2. Menjadi canglang yang sempurna dan yang lainnya memiliki ekspresi marah. Jenis jasa dan kemampuan apa yang Su Zimo, seorang penggarap pendirian yayasan, memiliki 2 ahli muncul berturut-turut untuk membelanya. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan terdengar dari atas awan. Semua jiwa yang baru lahir berhenti tanpa sadar dan berbalik untuk melihat. Mereka melihat Dao Bei Miao Yuan dari sekte api sejati dan Dao Bei Lao yang dari sekte pegunungan selatan jatuh satu demi satu. Tiba-tiba, gelombang pasang berubah di medan perang. Merasa ada sesuatu yang salah, beberapa orang membuat keputusan instan untuk mundur dengan kekacauan dan melarikan diri ke kejauhan. Meskipun penguasa istana dan Dao Bei Hanming mampu bertahan melawan dampak lautan darah pria berjubah hitam itu, mereka bergoyang dan ekspresi mereka pucat saat mereka menembus. Dao Bei Hanming benar-benar ditundukkan oleh metode pria berjubah hitam dan bersujud, menyatakan dengan suara gemetar, harap ditenangkan, sesama Taois. Saya tahu sekarang bahwa saya salah dan saya akan pergi sekarang, tidak pernah mengambil langkah lain ke Ethereal Peak selama sisa hidup saya. Petik 2. Ketika mereka mendengar itu, semua orang dari Ethereal Peak sangat emosional dan hampir ingin mengaum ke langit saat frustrasi yang terpendam dilepaskan dari hati mereka. Perasaan Void Reversion yang dipaksa untuk mengakui kesalahannya sambil bersumpah untuk tidak pernah menginjakkan kaki ke Ethereal Peak lagi selama sisa hidupnya sangat menyenangkan. Saat itu, suara pria berjubah hitam terdengar di atas awan sekali lagi. Sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Itu sangat sunyi di atas dan di bawah Ethereal Peak. Semua orang tercengang oleh aura pria berjubah hitam itu. Mengakui kesalahannya. Bersumpah. Tak satu pun dari itu yang penting sekarang. Bahkan jika dia ingin pergi sekarang, dia tidak bisa. Dao Bei Hanming tampak ketakutan sekaligus gemetar. Apa yang kamu maksud dengan T itu? Saya sudah meminta maaf. Petik 2. Dia gagap sekarang. Tidak ada gunanya berbicara sekarang. Mati. Pria berjubah hitam itu menunjuk ke glabellanya. Seketika, itu bersinar terang dan membentuk pusaran laut darah. Menjangkau, pria berjubah hitam itu benar-benar menarik pedang dari pusaran laut darah. Awalnya sangat kecil tetapi pada saat itu keluar sepenuhnya, itu telah berkembang dengan niat membunuh yang deras. Ada serangkaian pola darah di bilahnya. Pria berjubah hitam itu menjentikan pergelangan tangannya dan pedangnya bergetar. Seketika, semua pola darah naik, seolah-olah itu adalah urat pada bilahnya, dan bau darah memenuhi udara. Dia menggunakan pedang. Su Zimo membeku
sesaat ketika dia melihat pria berjubah hitam itu menarik pedang dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Sebelum dia bisa memikirkannya dengan benar, perhatiannya ditarik oleh metode mengerikan dari pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu maju selangkah dan menebas secara terbalik. Itu tiba seketika dan menelan Dao Being Hanming, menyegel jalan pelariannya. Jangan berlebihan. Dao Being Hanming menjerit dan menepuk gelabelannya, menarik pedang terbangnya yang berkilauan. Pada saat yang sama, dia menarik perisai dari tas penyimpanannya dan menyuntikkan kekuatan Dharma ke dalamnya, menyebabkannya mengembang dan melayang di atas kepalanya. Bab 487, Sisa Ras Penyihir. Dentang. Pedang itu memotong pedang terbang menjadi dua saat mereka bentrok. Dao Being Hanming mendengus dan mengeluarkan seteguk darah. Pedang terbang itu adalah senjata Dharma kekuatan kehidupannya dan terhubung dengan roh esensinya. Dengan senjata Dharma kekuatan kehidupannya lumpuh, roh esensi Dao Being Hanming menerima dampak yang sangat besar dan terluka parah. Teknik pedang pria berjubah hitam itu masih tajam dan momentumnya tidak berhenti, menebas perisai di udara dan mengeluarkan suara jeritan logam yang memekakkan telinga. Ledakan. Perisai itu meledak berkeping-keping. Kekuatan mengerikan melonjak ke tubuh Dao Being Hanming dan organ, garis darah dan tulangnya hancur berkeping-keping karena ketajaman hilangnya. Uff, uff, uff. Serangkaian kabut darah dimuntahkan dari Dao Being Hanming. Hanya satu tebasan yang diperlukan untuk memutuskan vitalitas Dao Being Hanming sepenuhnya. Seorang pria kecil bercahaya bergegas keluar dari atas kepala Dao Being Hanming dengan panik. Roh esensinya keluar dan melarikan diri ke kejauhan. Namun, sayang sekali mereka berdua sangat dekat. Roh esensi Dao Being Hanming tidak berhasil melarikan diri jauh sebelum pria berjubah hitam itu menyusulnya, meraihnya dan menghancurkannya dengan telapak tangannya. Setelah kehilangan perlindungan tubuhnya, roh esensi terlalu lemah dan tidak dapat menahan satu serangan pun. Dalam sekejap mata, Void Reversions dari 4 sekte besar telah mati di tangan pria berjubah hitam itu, meninggalkan Lord Bloodcrow Palace. Penguasa istana baru saja menyulap teknik Dharma ketika Dao Being Hanming sudah meninggal. Sambil menggertakkan giginya, penguasa istana melambaikan tongkat tulangnya dan mengucapkan mantra yang tak terbaca. Tengkorak di atas tongkat tulang berangsur-angsur terisi darah dan dua berkas darah merah bersinar dari rongga matanya, seolah-olah itu hidup. Bloodbath, bentuk. Penguasa istana meraung marah dan mengarahkan tongkat tulangnya ke pria berjubah hitam itu. Berdengung, berdengung. Tengkorak itu membuka mulutnya dan kelelawar berwarna darah terbang satu demi satu terus-menerus. Seperti segerombolan belalang, mereka menyerang pria berjubah hitam itu. Ini adalah keterampilan rahasia ras penyihir. Semua itu adalah kelelawar penghisap darah dan jika seorang pembudidaya terjebak dalam pengepungan mereka, darah mereka akan tersedot kering dalam 1 detik. Berani-beraninya cahaya kunang-kunang mencoba bersaing melawan sinar bulan untuk kemuliaan. Pria berjubah hitam itu mencibir. Dia tidak mundur atau menghindari gerombolan kelelawar yang menggulang dan sebaliknya, mengambil langkah maju dan menebas lagi. Cuaca berubah. Tebasan tunggal itu tampak seperti melepaskan neraka tanpa akhir. Langit dan bumi runtuh. Badai api tak berujung turun dari langit dan tanah terkoyak, menyebabkan lava merah menyembur, tanah yang luas dipenuhi dengan bekas luka yang buruk dan mayat berserakan di mana-mana. Kelelawar darah itu menangis tanpa henti saat memasuki neraka yang tak berujung itu dan mereka menghilang bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Ekspresi panik melintas di mata tuan istana. Swoosh. Dalam sekejap, pria berjubah hitam itu sudah tiba di hadapan tuan istana. Dia menebas secara terbalik dengan kecepatan yang sangat cepat dan suara hantunya meratap bisa terdengar saat pedangnya memotong kekosongan. Istana Lord merasa jantungnya berdetak kencang. Tanpa waktu untuk berpikir, dia hanya bisa menerima serangan dengan tongkat tulangnya. Scream. Sebuah suara menggelegar terdengar saat pedang itu meluncur melintasi tongkat tulang. Jejak samar tertinggal di tongkat tulang. Penguasa istana bergidik dan seteguk darah mengalir ke tenggorokannya sebelum dia menelannya kembali dengan paksa. Meskipun ras penyihir adalah salah satu dari 9 ras primordial, mereka tidak memiliki fisik yang kuat dan juga tidak berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat. Istana Lord sudah terluka parah karena tebasan itu. Dengan setiap nafas yang dia ambil, dia bisa merasakan bau basah dari darah dan merasakan sakit di paru-parunya. Itu bukti bahwa organnya sudah terluka. Jika pertempuran berlanjut, kemungkinan besar akan mengakibatkan luka yang tidak bisa disembuhkan untuknya.
Penguasa istana meledak mundur dan melambaikan tongkat tulangnya, memasang lapisan penghalang hijau di hadapannya. Seolah tidak menyadari mereka, pria berjubah hitam itu menyerang mereka dengan mudah. Retak, retak, retak. Penghalang hijau samar-samar hancur berulang kali dan tidak bisa menghentikan pria berjubah hitam itu sama sekali. Tatapan pria berjubah hitam itu sedingin es dan niat membunuhnya terasa dingin saat dia bergerak seperti hantu. Merasakan niat membunuh pria berjubah hitam itu, Palace Lord akhirnya gugup dan berteriak dengan mata terbelalak, "Asura, aku seseorang dari ras penyihir. Jika Anda berani mengambil hidup saya, Anda akan membawa kehancuran bagi Sekte Asura." Petik 2. Su Zimo diam-diam kaget saat mendengar itu. Nada penguasa istana sangat keras dan tegas, seolah-olah dia benar-benar bersungguh-sungguh. Mungkinkah benar-benar ada sekte super yang dihancurkan oleh 9 ras primordial di daratan Tianhuang? Apa menurutmu sisa ras penyihir seperti dirimu sudah cukup untuk mengancamku? Pria berjubah hitam itu melangkah maju dengan tatapan dingin dan menebas istana Lord sekali lagi. Bentang. Meskipun istana Lord berhasil mempertahankannya, dia tidak bisa menahannya lagi dan mengeluarkan seteguk darah yang sangat besar. Organnya telah bergeser posisi dan hampir robek. Kata-kata, sisa dari ras penyihir, membuat keributan di kerumunan. Di dunia kultivasi, binatang buas yang memiliki garis keturunan tidak murni disebut binatang sisa. Dengan kata lain, penguasa istana tidak sepenuhnya dianggap sebagai ras penyihir dan hanya bisa dianggap sebagai makhluk setengah. Tiba-tiba, Su Zimo teringat bahwa saat itu di reruntuhan primordial, naga surgawi mengatakan hal serupa, mencaci maki bahwa penguasa istana memiliki garis keturunan yang tidak murni dan hanyalah anak haram. Ekspresi Palace Lord berubah sangat mengerikan setelah pria berjubah hitam itu mengungkap latar belakangnya. Pria berjubah hitam itu mencibir, terlepas dari kenyataan bahwa kamu adalah sisa dari ras penyihir, bahkan jika seseorang yang benar-benar dari ras penyihir muncul, aku akan berani membunuhnya juga. Tidak ada orang di dunia ini yang aku, Yan Beichen, tidak berani bunuh. Petik 2. Baru pada saat inilah Su Zimo tahu bahwa nama ahli menakutkan dari 1000 tahun yang lalu adalah Yan Beichen. Istana Lord tidak berani berlama-lama dan menggigit lidahnya, menyemburkan darah esensi untuk melepaskan skill rahasianya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemana kamu bisa lari? Mata Yan Beichen bersinar dengan kilatan gelap. Dia menebas ke depan dan sepertinya melewati celah, mendarat dengan keras di Istana Lord. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Puff. Aliran darah mengalir keluar. Tubuh Palace Lord dipecah menjadi 2 secara instan. Roh esensinya meninggalkan tubuhnya dan melayang di udara, itu adalah pria kecil yang bersinar dengan cahaya darah redup dan terlihat persis sama dengan tubuh fisiknya. Penghormatan darah. Roh esensi penguasa istana melarikan diri dan mengeluarkan fluktuasi kesadaran roh. The Essence Spirit melakukan perjalanan melalui desa-desa di mana ada banyak manusia tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya. Ada petani yang membajak sawah, laki-laki berotot sedang memotong kayu bakar, ibu-ibu menyiapkan masak dan anak-anak bermain riang. Semua makhluk hidup itu tiba-tiba membeku, seolah-olah mereka ditelan oleh suatu kekuatan misterius. Dalam sekejap mata, tubuh mereka layu dengan kecepatan yang terlihat, berubah menjadi seberkas cahaya darah saat kekuatan hidup mereka melonjak ke dalam esens spirit yang melarikan diri di udara. Mata roh esensi penguasa istana bersinar terang saat pulih dengan cepat. Semua orang dari Ethereal Peak sangat sedih melihat itu. Ratusan ribu manusia tak berdosa bertemu dengan malapetaka, berubah menjadi mayat kering dan mati dengan cara yang menyedihkan. Itu adalah situasi yang sama yang dihadapi Su Zimo dan yang lainnya di kota Linfeng di masa lalu. Yan Beichen mengejar dengan pedangnya dan mengambil langkah besar, melintasi celah. Sayangnya, jarak di antara mereka semakin jauh. Ketika pembalikan Void kehilangan tubuh mereka dan ditinggalkan dengan roh esensi mereka, meskipun kekuatan tempur mereka lebih lemah, kecepatan mereka setidaknya 2 kali lipat tanpa batasan daging mereka. Selanjutnya, penguasa istana merilis teknik penghormatan darah jahat dan mengisi kembali sejumlah besar energi, memungkinkan dia untuk melarikan diri dari pengejaran Yan Beichen tidak lama kemudian. Asura, suatu hari nanti, aku pasti akan membuatmu membayar untuk menghancurkan tubuh fisikku hari ini. Hahaha. Cahaya darah menghilang ke cakrawala, hanya menyisakan tawa yang menyeramkan. Bab 488, Anda yakin berani? Lord Bloodcrow Palace melarikan diri lebih dari 1000 meter. Para pembudidaya yang tersisa tercengang.
Ini seharusnya menjadi malapetaka bagi puncak ethereal, namun, pasang surut segera berubah setelah munculnya seorang pembudidaya. Keuntungan dari Blood Crow Palace dan 4 sekte utama lainnya telah menghilang seluruhnya. Tatapan Suzimo menyala terang seperti obor dan dia melewati kerumunan. Dia tidak dapat menemukan kesempurnaan menjadi canglang dan mencibir di dalam hati, kamu pasti cepat lari. Petik 2. Banyak pembudidaya berteriak dan melarikan diri kemana-mana. Blood Crow King menatap ke atas awan pada sosok menakutkan yang berdiri di udara. Dia memiliki pandangan berbisa yang bertahan sesaat sebelum dia berbalik untuk melarikan diri. Tiba-tiba, Yan Beichen berbalik dan tatapannya sangat tajam, mendarat di Blood Crow King seketika. Kamu masih berani menyembunyikan niat membunuh ke arahku. Seketika, Blood Crow King merasa menggigil di tulang punggungnya dan anggota tubuhnya menjadi dingin, darah di dalam tubuhnya sepertinya telah berhenti mengalir. Kamu benar-benar berani. Teriakan besar bergema melalui awan, bergema melalui telinga banyak pembudidaya dengan cara yang memekakkan telinga. Segera setelahnya, sinar pedang raksasa turun dari langit dan menyapu kehampaan, seolah ingin membelah dunia. Ledakan. Tanah berguncang dan pegunungan bergetar. Sinar pedang meledak ke kerumunan yang melarikan diri dan kabut darah dimuntahkan kemana-mana. Blood Crow King baru saja berubah menjadi dirinya yang sebenarnya dan hendak terbang ke langit ketika dia ditebas oleh tebasan Yan Beichen tanpa mayat yang tersisa. Jurang berwarna darah panjang tertinggal di kaki puncak ethereal saat niat membunuh yang deras melonjak ke langit. Mereka dipenuhi oleh mayat yang tak terhitung jumlahnya dan tampak menakutkan, seperti bekas luka darah di tanah yang dilarang dimasuki semua orang. Lebih dari 10 jiwa yang baru lahir mati setidaknya karena tebasan itu. Bahkan ada lebih banyak inti emas dan penggarap pendirian yayasan yang berada di samping jurang darah dan mati, tidak dapat menahan ki pembunuhan yang dikirim dari pedang. Akhirnya, bencana Ethereal Peak datang dan berakhir setelah tebasan Yan Beichen. Para pembudidaya puncak ethereal yang selamat merasakan kelegaan setelah bencana besar. Namun, segera setelah itu, saat mereka melihat mayat yang berserakan di kaki gunung, mereka merasakan kesedihan yang tragis. Semua itu adalah teman sekte mereka. Mereka tumbuh bersama di puncak ethereal, membudidayakan dan membunuh kejahatan sambil melindungi masa selama banyak, lusinan, dan bahkan ratusan tahun. Tapi sekarang, banyak dari mereka yang mati karena pertempuran besar dan mereka tidak pernah bisa mendengar kabar dari mereka lagi. Ini adalah dunia kultivasi yang sangat kejam. Untuk pertama kalinya, Suzimo merasa bahwa dunia kultivasi jauh lebih buas dan memiliki lebih banyak pertumpahan darah daripada pegunungan Changlang. Setelah mengkonsumsi Vitality Reprisal Elixir, sebagian besar luka lama dari Kren Abadi telah pulih dan mendapatkan kehidupan baru. Namun, ekspresi kelelahan masih bisa dilihat dari mata burung bangau tua yang abadi. Pertempuran ini telah menghabiskan sebagian besar esensi dan vitalitas hidupnya. Jika dia tidak bisa melangkah lebih jauh, dia harus meninggal di sini. Mempertahankan bentuk burung ganasnya, bangau tua abadi berdiri di puncak-puncak ethereal dengan satu kaki dan menutup matanya untuk bertani. Sebuah kekuatan bergemuruh di dalam tubuhnya, bersiap untuk dimuntahkan. Kulit tua mulai terlepas dari tubuhnya dan bulu hijaunya dibakar. Namun, tepat di depan semua orang, kulit baru muncul kembali di samping bulu-bulu hijau yang bersinar dengan kilau berkilau. Api yang awalnya padam dari tubuhnya muncul sekali lagi. Meskipun apinya kecil, mereka memancarkan suhu yang sangat panas dan terus membesar, kekosongan di sekitar api sudah mulai berubah karena panas. Kondisi bangau tua yang abadi berangsur-angsur membaik. Bangau kecil itu menangis pelan dan melompat kegirangan. Sekte Master Ling Yun menelan obat mujarab dan mulai mengatur situasi, menyeret tubuhnya yang terluka sambil memfokuskan jiwanya. Pertama, dia memerintahkan para pembudidaya di medan perang untuk kembali ke sekte dan merawat luka mereka. Selanjutnya, dia meminta Key Refinement Warriors yang tidak mengambil bagian dalam pertempuran untuk tampil dan membersihkan medan perang. Meskipun dia terluka parah setelah mengalami bencana seperti itu, Ling Yun tidak panik dan menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam mengendalikan situasi. Sekte mulai bergerak secara tertib setelah instruksinya dipompa keluar. Rekan Taois, harap tunggu. Pada saat itu, ketika Ling Yun melihat wanita berbaju kasa berbalik untuk pergi, dia segera memanggilnya dan membungkuk dalam-dalam, berkata dengan tulus, "Terima kasih atas bantuanmu, sesama Taois. Harap tinggal beberapa hari di Ethereal Peak sehingga kami dapat menjamu Anda dengan baik." Petik 2. Tidak perlu. Petik 2.
Wanita dengan atasan kain kasa itu melepaskannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Merasakan ketegasan dalam sikap wanita atasan kasa, Ling Yun tidak memaksakan sesuatu dan menangkupkan tinjunya. Bolehkah saya tahu siapa nama Anda dan dari sekte apa Anda berasal? Saya tidak dapat pergi sekarang karena sekte kami baru saja mengalami bencana besar. Namun, saya pasti akan mengunjungi sekte Anda secara pribadi di masa depan untuk mengucapkan terima kasih. Petik 2. Tidak perlu berterima kasih juga. Wanita bertutup kasa itu menggelengkan kepalanya dan menoleh ke Su Zimo. Alasan saya tampil kali ini adalah karena saya diwariskan untuk membalas budi. Petik 2. Setelah mendengar itu, Su Zimo tidak lagi ragu. Wanita berbaju kasa itu pasti Gusi. Orang yang mewarisinya haruslah penyihir Ji. Secara naluriah, dia berbalik untuk melihat sekeliling tetapi tidak melihat penyihir Ji. Ling Yun mengikuti tatapan wanita bertopi kasa itu dan membeku sesaat. Simo. Para tetua dari puncak etiril mengungkapkan ekspresi aneh ketika mereka mendengarnya juga. Jiwa yang baru lahir sekuat itu muncul hanya untuk membalas budi untuk penggarap pendirian yayasan. Wanita berbaju kasa melanjutkan, jika Anda ingin mengungkapkan rasa terima kasih Anda, lakukanlah padanya. Petik 2. Dengan itu, wanita bertopi kasa tidak berlama-lama dan terbang pergi. Ling Yun dan yang lainnya memandang Su Zimo dengan kekaguman tanpa akhir di mata mereka, seolah-olah mereka baru saja menemukan harta paling berharga di dunia ini. Bahkan tanpa ucapan wanita bertopi kasa, Su Zimo telah melakukan banyak pahala dalam pertempuran ini. Selanjutnya, dia berada di Extreme Foundation Establishment 1. Ini adalah orang kedua setelah Kaisar Manusia dalam sejarah yang mencapai itu. Jika dia sudah mampu membunuh inti emas dan memiliki potensi yang menakutkan dan kekuatan tempur di ranah yayasan pendirian, pencapaian masa depannya pasti tidak akan kalah dengan orang di atas awan itu. Tentu saja, Asura dari Sekte Iblis masih menjadi kunci bagi mereka untuk membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan. Sebelum ini, semua orang di puncak etiril memendam kebencian yang sangat besar terhadap orang-orang dari Sekte Iblis. Sebagai orang-orang dari Sekte Abadi dan Jalan Kebenaran, mereka memandang pemusnahan iblis dan iblis sebagai tugas pribadi dan pasti tidak ingin dikaitkan dengan siapapun dari Sekte Iblis. Tapi sekarang, setelah kejadian ini, semua orang memiliki perasaan yang rumit terhadap Sekte Iblis, atau setidaknya, terhadap Yan Beichen. Tidak peduli apakah dia mengkhianati sekte atau dia adalah iblis jahat. Apa yang tidak dapat disangkal adalah bahwa Ethereal Peak berhutang padanya sebuah hutang yang menyelamatkan nyawa. Ling Yun ingin maju dan mengucapkan terima kasih. Namun, ketika Yan Beichen tetap berada ribuan kaki di atas awan, Ling Yun tidak bisa mencapai ketinggian itu karena ranah budidayanya. Tangan Yan Beichen ada di belakang punggungnya dan dia memiliki ekspresi dingin, mengeluarkan aura yang melarang orang mendekatinya. Seorang penatua agung menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan. Bahkan jika Anda maju, mengingat sifat dingin dan penyendiri orang itu, dia tidak akan memperhatikan Anda. Petik 2. Tepat sekali. Bagaimanapun, kita semua dianggap generasi yang lebih muda dibandingkan dengan dia. Derek Senior mungkin satu-satunya orang di sekte yang memenuhi syarat untuk berbicara dengannya, tambah Grand Elder lainnya. Ling Yun mengangguk. Saat itu, Yan Beichen yang awalnya berada di atas awan tiba-tiba turun. Seketika, dia tiba sebelum orang lain dan memandang Su Zimo, berkata dengan acuh tak acuh, Su Zimo, ikuti aku. Petik 2. Dengan mengatakan itu, dia berbalik dan menuju ke arah lembah petir di puncak Etiril. Semua orang dari Ethereal Peak terkejut. Para tetua agung yang berbicara sebelumnya hampir menggigit lidah mereka saat mata mereka melebar. Apakah mereka berdua mengenal satu sama lain? Bab 489, Tes Sabre. Semua orang dari Ethereal Peak bertukar pandang tanpa berkata-kata. Ketika mereka mengingat betapa tegasnya Yan Beichen dalam menolak permintaan Lord Bloodcrow Palace untuk membawa Su Zimo pergi, pikiran mereka mulai terguncang. Sikap Asura Sekte Iblis terhadap Su Zimo agak aneh. Sepertinya dia tidak hanya menghargai fakta bahwa Su Zimo berada di pendirian Yayasan Ekstrim. Apakah dia berpikir untuk membawa Su Zimo bersamanya ke Sekte Asura? Seorang Grand Elder mengerutkan kening karena khawatir. Bagaimanapun, potensi Su Zimo terlalu besar dan ada kemungkinan Ethereal Peak akan naik dalam kemuliaan jika dia tetap di sekte. Jangan terlalu memikirkannya. Bahkan jika itu yang dia inginkan, tidak ada yang bisa kita lakukan dan tidak ada orang yang bisa menghentikannya juga. Petik 2. Tepat sekali. Petik 2. Di kehampaan tidak jauh.
Semua orang dari keluarga kerajaan Great Zhou menyaksikan dengan ekspresi terkejut, membutuhkan waktu lama untuk pulih. Ethereal Peak menderita kerugian besar dalam pertarungan itu. Namun, para pembudidaya yang tersisa, baik itu di Foundation Establishment, Golden Core atau Nascent Soul Realm, telah melalui baptisan darah dan hidup dan mati dan pasti akan tumbuh menjadi pendukung terkuat dari puncak Ethereal di masa depan. Bencana ini hanya akan menyebabkan Ethereal Peak menjadi lebih kuat. Tanpa kecelakaan apapun, Bangau tua yang abadi juga akan maju selangkah lebih maju untuk menjadi burung buas karakteristik Dharma. Seseorang hampir dapat memprediksi bahwa reputasi Ethereal Peak akan tumbuh setelah pertempuran ini dan banyak pembudidaya di wilayah Great Zhou akan pergi karena nama besar mereka. Ethereal Peak akan naik dengan cepat. Adapun 4 sekte besar lainnya, mereka harus pergi dengan roh yang kalah. Terlepas dari kenyataan bahwa pembalikan Void mereka sudah mati, mereka memiliki jiwa baru lahir, inti emas, dan penggarap pendirian yayasan yang tak terhitung jumlahnya yang terluka parah atau mati juga, itu adalah kerugian besar bagi sekte mereka. Baik itu pembudidaya mereka dari generasi yang lebih muda atau ahli top mereka, 4 sekte utama tidak akan dapat menantang puncak Ethereal lagi. Fakta bahwa mereka tidak dimusnahkan meskipun situasinya adalah bukti betapa banyak takdir bersinar pada mereka. Paling tidak, selama 1000 tahun ke depan, posisi puncak Ethereal kemungkinan besar tidak akan tergoyahkan. Petik 2. Kaisar Zhou Agung meratap. Setelah kembali ke ibu kota, dia siap untuk mengirim pembudidaya ke puncak Ethereal dengan hadiah besar banyak obat mujarab. Ayo kembali. Sambil melambai, Kaisar memimpin kerumunan mundur. Su Zimo mengikuti Yan Beichen ke lembah Thundercelap. Melambaikan lengannya, Yan Beichen memasang penghalang yang mengisolasi suara gemuruh guntur di luar. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Su Zimo diam-diam dengan tatapan tajam. Kaulah yang memperoleh keterampilan rahasia di dalam armor sutra emas mistik. Tiba-tiba, Yan Beichen bertanya. Su Zimo mengangguk. Terima kasih, senior. Petik 2. Yan Beichen mengerutkan bibirnya. The Void Thunder Manual adalah skill rahasia yang dikatakan sebagai kompilasi dari Thunder Emperor dari pekerjaan hidupnya sebelum kenaikannya saat itu. Sayangnya, saya hanya berhasil mendapatkan 1 halaman darinya di medan perang kuno. Petik 2. Kaisar Guntur. Tidak heran mengapa Ki Iblis dalam garis keturunan Su Zimo dapat dibersihkan hanya melalui mantra 1 halaman. Itu karena Void Thunder Manual memiliki asal yang kuat. Sesaat kemudian, Yan Beichen bertanya, kamu adalah orang yang memperoleh warisan Kaisar Sabre di medan perang kuno. Saya dulu. Su Zimo mengakuinya. Panduan penenangan laut telah hilang selama bertahun-tahun dan itu normal bahwa para pembudidaya dinasti Zhou besar tidak dapat mengenalinya. Namun, Sekte Asura adalah salah satu sekte super dari Tianhuang Daratan dan Yan Beichen yang sebelumnya adalah seorang ahli di alam Void Reversion. Wajar jika teknik pedang Su Zimo dikenali oleh yang terakhir. Tiba-tiba, jantung Su Zimo berdegup kencang dan dia mengingat pikiran yang tidak dia selesaikan sebelumnya. 1000 tahun yang lalu, Laut Roh Gunung Sabar, Sekte Asura, teladan yang menggunakan pedang. Semua petunjuk yang ada di hadapannya menunjukkan kejadian di masa lalu dengan jelas. Senior, kamu adalah teladan Sekte Asura yang memperoleh warisan Kaisar Sabre dari medan perang kuno 1000 tahun yang lalu, manual pasang surut. Su Zimo berseru. Yan Beichen mengangguk. Tiba-tiba, Su Zimo tercerahkan. Tidak heran mengapa Yan Beichen menatapnya sebelumnya dengan ekspresi aneh seolah-olah dia sedang melihat penerus generasi muda. Bukan hanya karena dia adalah murid dari Ethereal Peak dan telah memperoleh Void Thunder Manual. Itu karena satu demi satu, mereka memperoleh warisan Kaisar Sabre juga. Ayo, serang. Biarkan saya melihat berapa banyak warisan Kaisar Sabre yang berhasil Anda pahami. Petik 2. Yan Beichen mengangkat telapak tangannya dengan ringan dan kiroh tak berujung berkumpul di telapak tangannya. Dalam sekejap mata, itu terkondensasi menjadi pedang yang menyeramkan. Tidak lagi berbicara, Yan Beichen menyerang segera setelah itu. Reaksi Su Zimo sangat cepat dan dia mengeluarkan Blood Quencher miliknya. Menyerang ke atas, dia merilis arus balik si Calming Manual segera. Dentang. Kedua pedang itu bertabrakan dan mengeluarkan suara yang tajam, menyebabkan percikan api terbang kemana-mana. Kekuatan serangan itu tidak berat. Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa Yan Beichen telah menekan kekuatannya berkali-kali untuk menguji pedangnya. Serangan Yan Beichen sudah mencapai tingkat kekuatan
Setelah serangan itu, Yan Beichen tanpa ekspresi dan menjentikkan pergelangan tangannya, serangan berikutnya telah tiba secara diam-diam. Teknik pedangnya kabur dan tidak dapat diprediksi, namun, aura pembunuhnya seketika dan gemetar. Tidak baik. Hati Suzimo hampir meledak. Melawan niat membunuh itu, Suzimo benar-benar berpikir bahwa Yan Beichen akan membunuhnya. Secara naluriah, dia melepaskan sayap rohnya dan hendak mundur ke belakang. Namun, saat sayap rohnya dipanggil, mereka menghilang dan berubah menjadi titik cahaya yang tersebar di kehampaan. Tak perlu dipikirkan lagi, itu pasti dilakukan oleh Yan Beichen. Suzimo menekuk lututnya dan menyalurkan garis keturunannya, ingin menghindar ke belakang. Segera setelah itu, dengan ngeri, dia menyadari bahwa tampaknya ada 3 dinding yang didirikan di kiri, kanan dan belakangnya, dia tidak bisa bergerak dan hanya bisa berdiri tanpa bergerak di tempat. Gunakan pedangmu. Suara Yan Beichen terdengar dingin, atau mati. Tidak ada yang bisa mempertanyakan niat membunuh dari Sekte Iblis Asura. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada orang yang tidak bisa dan tidak berani dia bunuh di dunia ini. Seorang Asura tidak membutuhkan alasan untuk membunuh. Serangan Yan Beichen adalah salah satu sikap dari Asura Sabre. Pewaris Iblis Sekte Asura, Baiyu, telah menggunakannya sebelumnya di medan perang kuno juga dan itu adalah langkah yang persis sama. Namun, meskipun mereka tepat, kekuatan yang dihasilkan dari Yan Beichen sangat berbeda. Serangan itu sangat halus dan tak terbayangkan. Meskipun Suzimo merasa sangat tidak enak sehingga dia ingin muntah, dia tidak punya tempat untuk mundur. Mengambil napas dalam-dalam, Suzimo menenangkan diri dan menutup matanya, memilih untuk mengikuti kata hatinya. Tiba-tiba, dia menebas kehampaan di hadapannya. Itu adalah sikap ripple dari si Calming Manual. Seluruh kekosongan sepertinya ditarik oleh tebasan dan roh Qi yang berputar, seolah-olah itu menciptakan pusaran besar. Di bawah tekanan Yan Beichen, posisi Vortex juga telah mencapai tingkat kekuatan. Meskipun pedang itu hanya menebas di tempat kosong, itu memiliki kekuatan daya tarik sentrifugal yang langsung menembus keadaan niat Asura Saber Yan Beichen. Pedang yang awalnya tak terbayangkan sekarang muncul. Dentang. Kedua pedang itu bertabrakan sekali lagi dan menelusuri kembali pada satu kontak. Sedikit kekaguman bisa dilihat berkedip-kedip di mata Yan Beichen. Lanjutkan. Suaranya tetap dingin seperti biasanya tanpa ada emosi. The Sea Calming Manual adalah teknik pedang yang dipahami oleh Sabre Emperor di tepi laut. Baik itu dalam hal ketangguhan atau fleksibilitas, itu agung dan sombong, tidak seperti Asura Sabre. Asura Sabre adalah teknik yang dibuat murni untuk membunuh dan setiap gerakan itu jahat dan mematikan. Dua teknik yang berbeda, satu benar dan satu jahat, adalah keterampilan rahasia tertinggi dalam Dao Pedang. Yan Beichen terus menyerang secara berurutan dan sudut serangannya rumit, mereka menarik diri, mengangkat atau disembunyikan. Setiap serangan diisi dengan imajinasi tanpa batas yang membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Melawan teknik pedang seperti itu, Suzimo hanya bisa menangani mereka menggunakan sikap ripple dari Sea Calming Manual, melawan kelembutan dengan kelembutan. Sikap ripple Suzimo berubah menjadi semakin dewasa melawan tekanan besar itu dan kekuatan pedang yang mirip dengan riak di permukaan air mulai muncul secara bertahap. Bab 490, Panduan Pasang Surut. Sesaat kemudian, Yan Beichen mencabut pedangnya dan berdiri tegak. Suzimo menghela nafas lega dan dia hampir tidak bisa menahan kegembiraan di matanya. Terlepas dari sikap terakhir dari Sea Calming Manual yang masih tidak dapat dia hasilkan, dia berhasil memahami tingkat kekuatan dari 4 sikap lainnya sepenuhnya. Itu semua karena tekanan yang diberikan Yan Beichen kepadanya sehingga dia bisa memahaminya dengan sangat cepat. Jika tidak, bahkan jika dia berlatih melawan udara selama belasan tahun, dia mungkin tidak dapat mencapai langkah ini kecuali dia memiliki kesempatan lain. Jika para pembudidaya ingin tumbuh, mereka harus terus berjuang melawan ambang hidup dan mati. Tentu saja, yang benar-benar membawa kegembiraan bagi Suzimo bukan hanya karena dia berhasil memahami alam kekuatan. Lebih dari itu, dengan dalih bahwa mereka berdua pada tingkat kekuatan yang sama, dia tidak lebih lemah dari teladan nomor 1 wilayah utara daratan Tianhuang ini di masa lalu dalam hal teknik pedangnya. Meskipun Yan Beichen telah tenggelam dalam Dao Pedang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Suzimo tidak dirugikan. Luar biasa. Suzimo bermandikan keringat dan menjadi segar kembali. Ekspresi Yan Beichen dingin dan tatapannya tenang, seolah dia bisa membaca pikiran Suzimo. Apakah kamu pikir kamu luar biasa karena kamu mampu bertahan dari seranganku?
Yan Beichen bertanya dengan acuh tak acuh. Su Zimo tetap diam. Selama pertukaran pukulan mereka sebelumnya, meskipun Yan Beichen menekannya sepanjang waktu, Su Zimo tidak mengungkapkan celah apapun dan faktanya, dia berhasil mempertahankan semua serangan berbagai mantan. Namun, Su Zimo merasa malu untuk mengakui hal seperti itu setelah Yan Beichen membaca pikirannya. Namun, ucapan Yan Beichen berikutnya menyebabkan hati Su Zimo tenggelam saat rasa dingin memenuhi tubuhnya. Lihatlah tubuhmu. Mata Yan Beichen berkilauan dengan sedikit jijik. Mengerutkan alisnya sedikit, Su Zimo menundukkan kepalanya dan dia membeku, pupilnya mengerut dengan keras. Sebelum dia menyadarinya, serangkaian luka telah dilakukan pada jubah hijau di depan dadanya. Mereka terjalin dekat dengan hatinya dan membentuk karakter raksasa untuk kata, kematian. Ini. Su Zimo merasakan anggota tubuhnya menjadi dingin. Ini berarti jika ini adalah pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya, dia akan mati lebih dari 6 kali dalam pertukaran singkat itu sebelumnya. Hal yang paling menakutkan adalah dia tidak menyadarinya sama sekali sampai sekarang. Semakin Su Zimo memikirkannya, semakin dia khawatir. Kebanggaan dan kegembiraan yang dia tunjukkan sebelumnya telah lenyap seluruhnya. Jika tidak ada batasan dan dia bisa mengandalkan teknik gerakannya dari Mystic Classic of 12 Demon King of the Great Wilderness, kecepatan dan fisiknya yang menakutkan, Su Zimo mungkin tidak akan kalah. Namun, setidaknya, dia benar-benar dikalahkan dalam hal teknik pedang. Yan Beichen menyapu tas penyimpanannya dan 2 manual kuno lagi muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Su Zimo. Memfokuskan pandangannya, Su Zimo mau tidak mau berseru. Panduan pasang surut. Kaisar Saber meninggalkan 2 warisan di medan perang kuno, salah satunya adalah si Calming manual yang diperoleh Su Zimo. Yang lainnya adalah tidal manual yang diambil oleh Yan Beichen 1000 tahun yang lalu. Yan Beichen berkata, The Tidal Manual bukanlah teknik pedang, tapi keterampilan rahasia dengan 9 level di dalamnya. Itu dibuat oleh Sabre Emperor di masa lalu ketika dia berada di tepi pantai, mengamati pasang surut air pasang. Dia menggabungkan itu sebagai keterampilan bersama dengan dao pedang dan itu memiliki ketidakjelasan alam semesta. Petik 2. The Tidal Manual dan si Calming Manual saling melengkapi dan melengkapi. Setelah mengembangkan manual pasang surut, Anda akan dapat memanfaatkan kekuatan pasang surut. Di level 1, setiap kali Anda melakukan serangan, akan ada lapisan kekuatan tambahan dan itulah Tidal Might. Petik 2. Su Zimo sepertinya memiliki pengertian. Yan Beichen melanjutkan, pada level 1 dari Tidal Manual, Anda akan mengalami peningkatan kekuatan sebesar 10%. Di level 2, 20%. Jangan meremehkan persentase karena dalam pertarungan sebenarnya, perbedaannya akan signifikan. Petik 2. Su Zimo diam-diam kaget. Jika dia berhasil berkultivasi ke level 9 dari Tidal Might, itu akan setara dengan tambahan 90% dan itu akan setara dengan 2 kali kekuatannya, itu sudah cukup baginya untuk membanjiri orang lain dari ranah kultivasi yang sama. Tentu saja, penggunaan terpenting dari Tidal Might adalah untuk menutupi kekurangan dari si Calming Manual. Petik 2. Yan Beichen menjelaskan, Anda sudah sangat mahir dalam 4 posisi pertama. Namun, masih ada kelambanan dalam transisi Anda antara kelembutan dan ketangguhan saat mengubah sikap. Petik 2. Sementara para kultivator biasa hampir buta terhadap celah ini, Anda akan berada dalam bahaya kematian jika bertemu dengan orang-orang yang benar-benar mengesankan. Tiba-tiba, Su Zimo tercerahkan. Memang, dia telah mengalami sedikit kelesuan saat dia berlatih teknik pedangnya sebelumnya. Namun, ketika dia bertempur di medan perang kuno melawan paragon dari Sekte Abadi, Buddha dan Iblis, tidak ada yang memperhatikan celah itu. Karena itu, Su Zimo tidak terlalu memperhatikannya. Petik 2. Dia tidak menyangka bahwa bukaannya akan sangat fatal ketika diekspos oleh ahli sejati. Su Zimo sangat berterima kasih. Dia tidak mengira bahwa Yan Beichen akan memberikan panduan pasang surut kepadanya dengan mudah tanpa ragu-ragu. Senior, saya akan mendemonstrasikan si Calming Manual sekali dan menjelaskan kepada Anda detailnya. Proses berpikir Su Zimo sederhana, dia ingin memberikan panduan penenangan laut kepada Yan Beichen serta bentuk pertukaran. Tidak perlu. Petik 2. Yan Beichen mengabaikannya dengan acuh tak acuh. Saya sudah mulai memahami dao saya sendiri. Di mata saya, si Calming Manual bukanlah masalah besar. Petik 2. Ada sedikit arogansi dalam nada suara Yan Beichen. Dia sangat yakin bahwa dia pasti akan menjadi seorang kaisar di masa depan dengan pencapaian di atas Kaisar Sabre. Su Zimo tidak melanjutkan lebih jauh dan mengambil manual pasang surut.
Ketika dia melihat manual kuno kedua, dia tidak bisa menahan cemberut. Asura Sabre. Keterampilan rahasia lainnya adalah keterampilan rahasia Sekte Asura, Asura Saber. Ini. Su Zimo bingung. Dengan melakukan ini, apakah itu berarti Yan Beichen ingin dia bergabung dengan Sekte Asura? Su Zimo ragu-ragu sejenak sebelum mengembalikan Asura Sabre. Saya belum pernah berpikir untuk meninggalkan Ethereal Peak sebelumnya. Senior, tolong ambil kembali pedang Asura. Petik 2. Yan Beichen memelototinya tapi tidak menariknya kembali. Bahkan jika Anda tidak bergabung dengan Sekte Asura, Anda dapat menggunakan manual pedang ini untuk berkultivasi. Petik 2. Apakah ini pantas? Su Zimo mengerutkan kening. Biasanya, seseorang akan dihukum berat dan bahkan mungkin dibunuh jika mereka memberikan keterampilan rahasia sekte. Kamu memberitahuku bahwa meskipun aku berani menyampaikannya kepadamu, kamu tidak berani mempelajarinya. Yan Beichen mencibir. Su Zimo diam. Di medan perang kuno, dia benar-benar menciptakan sedikit masalah dan tidak ada yang tidak berani dia pelajari. Selain itu, Su Zimo tidak pernah mengembangkan teknik sekte iblis sebelumnya. Kembali ke sungai yang mengalir, ketika dia terjebak dengan penyihir Ji di peti mati batu yang sempit itu, dia membudidayakan sutra iblis pemurnian darah yang tertinggal di dalam. Pada pemikiran itu, Su Zimo menerima kedua manual kuno tersebut. Setelah merenung sejenak, dia mengingat sesuatu dan bertanya, Sekte Asura terletak di benua tengah. Senior, apakah Anda dapat tiba tepat waktu karena Senior Gu Xi mengirimi Anda pesan? Petik 2. Yan Beichen dan menatap Su Zimo dengan tatapan aneh. Untuk berpikir bahwa gadis murni generasi ini dari Sekte Iblis akan memilihmu sebagai tripodnya. Petik 2. Ini adalah kedua kalinya Su Zimo mendengar istilah itu. Pertama kali berada di bawah istana Kaisar Manusia ketika penyihir Ji mengakuinya setelah diinterogasi oleh kultus iblis ilusi. Apa artinya menjadi tripod dari Sekte Gadis Murni? Su Zimo mau tidak mau bertanya. Yan Beichen tidak menjawab. Ketika Su Zimo melihat itu, dia menahan rasa ingin tahu di hatinya untuk saat ini. Dia berpikir sejenak dan bertanya lagi, mengapa semua sekte, kultivator dan bahkan keluarga kerajaan Zhou Agung sangat waspada terhadap ras penyihir? Kehati-hatian itu berasal dari bencana yang terjadi 10.000 tahun yang lalu, jawab Yan Beichen acuh tak acuh.